Gimana kalau ada kacamata yang bisa ngeliat objek yang jauh, bahkan bisa ngeliat ke masa lalu? Lo pasti pengen punya kan? Well, NASA punya itu. Namanya James Webb Telescope. Sebenarnya semua teleskop itu basically adalah mesin waktu. Alam semesta itu terlalu gede buat dilihat kalau pakai mata aja. Makanya ada yang namanya teleskop yang bantu kita ngelihat lebih baik. Kayak kacamata. Dari sekitar 400 tahun yang lalu, seseorang yang bernama Galileo dari kacamata barunya, teleskop, melihat ke langit malam, dan di sana kita tahu kalau Saturnus punya cincin, Jupiter punya banyak bulan, dan Milky Way bukan cuma kabut yang ada di langit, tapi jajaran bintang yang gak kehitung. Dan James Webb Telescope adalah kacamata seri baru umat manusia. So gimana James Webb Telescope bakal ngebantu kita ngelihat dan ngebuka rahasia-rahasia yang ada di alam semesta? Welcome to Select Explore. Misi utama James Webb Telescope adalah untuk nyari cahaya dari bintang pertama dan galaksi pertama yang kebentuk setelah Big Bang, dan juga mempelajari formasi dan evolusi dari galaksi, bintang, dan planet di sekitarnya. Basically ngeliat ke masa lalu cuy. Semakin jauh, semakin dalam jarak pandang teleskop, makin jauh kita bisa ngeliat ke awal sejarah alam semesta. Kenapa bisa begitu? Gue bakal coba jelasin secara simpel. So, cahaya butuh waktu untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya ada kecepatan cahaya. Walaupun kita nggak bisa ngeliat cahaya pindah-pindah, karena memang terlalu cepat, 300.000 km per detik. Itu kayak ke bulan cuma 1,3 detik aja. Tapi dalam skala alam semesta, cahaya itu lambat. Contoh gampangnya matahari. Cahaya dari matahari butuh waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Jadi setiap kali kita ngeliat matahari, itu gambaran matahari 8 menit yang lalu. Jadi cahaya yang James Webb Telescope tangkap itu adalah cahaya yang udah berpergian selama jutaan bahkan miliaran tahun di alam semesta. Dari objek kayak bintang atau galaksi yang juga jaraknya jutaan bahkan miliaran tahun cahaya. Lebih jelasnya kita bisa lihat foto deep field yang baru-baru ini James Webb ambil. Kita bisa ngeliat banyak banget galaksi di sini dalam berbagai bentuk. Bahkan kalau kita zoom, kita masih bisa ngelihat galaksi-galaksi di sini. Nah, para astrofisikis bisa ngelihat evolusi galaksi dari sini, dari yang udah kebentuk sempurna kayak gini sampai yang masih kayak gini, yang warna merah. Karena alam semesta meluas secara sangat cepat dan cahaya-cahaya ini makin menjauh, jadi wavelength cahayanya nambah. Jadi pas sampai ke kita terjadi yang namanya redshift. Nah, saintis pakai kode Z untuk ini, yang sama dengan 0 atau present time masa sekarang. Nah, galaksi terjauh yang ditemukan sebelumnya itu GNZ11 yang ditangkap sama Hubble Space Telescope di tahun 2015. Tapi Hubble nggak bisa ngelihat lebih dari Z12 karena wavelength cahaya yang bisa Hubble lihat itu terbatas. Tapi James Webb Telescope bisa ngelihat sampai Z13, yaitu cuma 200 juta tahun setelah alam semesta dimulai. Gila ya. Nah, dari tadi Hubble. Apaan sih itu? Dia itu generasi pertama teleskop luar angkasa. Abangnya James Webb lah. Hubble sendiri udah beroperasi dari tahun 1990 dan udah observasi banyak hal dari alam semesta. Dan ini foto-foto terkenal dari Hubble Space Telescope. Dan udah 30 tahun beroperasi. Udah saatnya ada penerusnya lah. Hubble dan James Webb sama-sama teleskop yang ada di luar bumi. Dan kenapa mesti ada di luar bumi? Emang dari sini daratan aja nggak cukup? Enggak, karena ada awan hujan yang tebal, polusi cahaya, dan juga atmosfer bumi yang bakal ngalangin. Makanya ditaruh jauh-jauh sono, di atas bumi. Oke, jadi kita coba bandingin ya antara Hubble dan juga James Webb Telescope. Dari duit yang dihabisin buat bikin teleskop ini, Hubble ngabisin 1,5 miliar dolar di tahun 1990. Dan James Webb Telescope ngabisin 10 miliar dolar. Ukuran mirror Hubble Telescope itu berdiameter 2,4 meter dan James Webb Telescope 6,5 meter. Yang ngebuat James Webb punya 25 meter persegi area pengambilan cahaya. Dan itu 6 kalinya lebih gede dari Hubble. Lanjut ke posisi orbit. Posisi Hubble dia ada di orbit rendah bumi, 500 kilo di atas kita. Sedangkan James Webb Telescope itu 1,5 juta kilometer dari bumi. Orbit di tempat yang namanya L2. Jadi dia ngorbit matahari, bukan ngorbit bumi kayak Hubble. Dan juga misalnya ada kerusakan, nggak ada yang bisa ngebenerin. Kemampuan teleskop. Hubble kurang lebih ngelihat cahaya yang juga mata kita bisa ngelihat. Tapi James Webb Telescope bisa ngelihat cahaya inframerah cuy. Mata kita nggak bisa ngelihat cahaya inframerah. Kecuali pakai kamera infrared. Nah kita nih, tubuh kita punya suhu panas ya kan. Nah kalau di kamera infrared tuh, kita glowing tuh. Dan itu sama seperti bintang dan galaksi yang ada di luar angkasa. Mereka juga ngeluarin cahaya inframerah. Tapi untuk deteksi cahaya yang redup dan dari objek yang sangat-sangat jauh, James Webb Telescope mesti jauh dari atmosfer hangat bumi. Makanya teleskop ini mesti dingin, sangat dingin. Dan akhirnya bisa ngambil cahaya inframerah pakai instrumen yang namanya NIRCam atau Near Infrared Camera dan juga MIRI, Mid Infrared. Nah, ini foto-foto yang pernah diambil oleh Hubble Telescope Southern Ring Nebula.
jaraknya 2000 tahun cahaya. Dan ini berasal dari NIRCam-nya James Webb Telescope. Kita bisa lihat ada awan gas yang berasal dari bintang ini. Kita nggak bisa melihat apa yang dibalik awan gas ini nih. Tapi kalau pakai instrumen MIRI, kita bisa. Jadi, pakai James Webb Telescope, kita bisa ngelihat tembus dari awan gas dan debu yang ada di luar angkasa. Dan foto satu lagi nih, Carina Nebula. Foto yang menurut gue paling keren. Dan ini foto dari NIRCam-nya. Dan ini foto dari MIRI-nya. Dan kita bisa ngelihat apa yang ada di belakang awan gas ini. Dan Hubble juga pernah capture ini juga. Nih, gue bikin transisinya. Keren banget kan? Dan gue nggak sabar nih teleskop bakal nemu apa lagi nanti. Kalau mau koreksi atau nambahin info yang ada di video ini, feel free untuk komen di bawah. Thank you for watching and see ya.